Ini buat kamu semua yang selama ini suka live, tapi kamu nggak tahu bagaimana hasil atau bagaimana membaca data dari live streaming kalian. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membaca data performa live yang kalian jalankan di Shopee. Apakah live saya selama ini bagus atau tidak? Tapi sebelumnya saya ada sedikit informasi buat teman-teman semuanya lewat video ini. Oke, welcome back teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang live streaming ya. Jadi teman-teman sekarang masuk ke seller center kalian seperti ini. Lalu kalian klik di bagian pusat promosi ya. Di bagian pusat promosi ada live dan video. Begitu kalian klik, nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini, basic awalnya. Dan ada dua tab di bagian atas. Tab yang pertama ada live ya. Live itu artinya kalian aktivitas jualan secara live streaming kalian. Datanya ada di sini. Dan yang kemudian ada video. Video ini adalah aktivitas video yang kalian share. Nah, tapi hari ini saya akan fokus kepada live dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan bahas mengenai performa dari video. Di live ini sendiri kemudian ada 5 tab produk atau 5 tab menu ya, dimulai dari tinjauan data, kemudian ada grafik keseluruhan, demografi pengguna, daftar live stream, dan daftar produk. Nah, kita bahas satu-satu. Tinjauan data ini biasanya adalah rekapitulasi atau rangkuman dari semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, di sini yang pertama, kalau kalian ingin melihat, kalian pilih dulu periode datanya. Contoh, di sini ada 30 hari terakhir, dan kemudian status pesanannya itu ada pesanan siap dikirim sama pesanan dibuat. Sebetulnya hampir sama aja. Kalian bisa pilih salah satu, cuma bedanya adalah timingnya saja ya. Jadi kalau pesanan siap dikirim, ini adalah termasuk dengan pengiriman COD. Sementara kalau pesanan dibuat, itu adalah pesanan yang dibayar. Atau kebalik ya, saya lupa. Ya, sekira kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya intinya transaksi yang sudah terjadi. Ya. Kemudian dari tinjauan data ini, jumlah live stream yang kita lakukan selama periode 1 bulan. Ya, 1 bulan. Di sini kan saya ambil periode 30 hari ya. 30 hari artinya 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu, saya melakukan, bukan saya sih, toko ini ya, ini toko klien yang saya bantu kelola di Daddy Lim Konsultan Manajemen. Ada 92 sesi. Kalau kita bagi 30 artinya rata-rata setiap hari ada 3 sesi. Ya, 3 sesinya kapan aja nanti kita lihat ya. Kemudian durasi live stream total 370 jam. Kalau kita bagi 30 berarti sehari rata-rata kurang lebih hampir 10 jam. Kalau 10 jam dibagi 3 sesi, per sesinya kurang lebih 3 jam. Wow, lumayan ya, 3 jam. Contoh mungkin kalau pagi, subuh-subuh ya, jam 4 sampai jam 7. Kemudian mungkin siang, jam 1 sampai jam 4 sore. Kemudian malam, mungkin jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, seperti itu, kurang lebih ya. Kemudian ini rata-rata durasi live streamnya rata-rata nih sampai 4 jam. 4 jam 1 menit ya, 4 jam. Lumayan ya, ngoceh 4 jam itu. Ayo kakak semua, gitu. 4 jam, aduh, capeknya bisa dibayangin. Tapi lumayan ya, ternyata dengan total live segitu banyaknya menghasilkan omset sebesar 131 juta. Dan mendapat 883 pesanan, ada 1.664 produk terjual. Ya, kurang lebih satu pesanan isinya 2 produk ya, kalau kita perhatikan. Hampir rata-rata 2 produk. Penontonnya, penonton aktifnya, rata-rata durasi tonton. Jadi setiap orang yang masuk ke live-nya kita, itu kurang lebih rata-rata ada di 49 detik. Lumayan lama. Loh, lumayan lama 49 detik itu mungkin sudah sempat lihat-lihat ya, sudah dengerin hostnya ngomong. Karena kalau
nggak menarik, itu biasanya nggak sampai 10 detik juga udah pada cabut semua ya, bener ya. Tapi ini rata-rata sampai di angka 49 detik, hampir 1 menit, cukup bagus. Kemudian konversinya ya, persentase klik bagus, ya pesanan per klik, nilai penjualan per pesanan, satu orang rata-rata beli dua, bener ya. Kalau di sini produknya rata-rata di harga 70 sampai 80 ribu, dan ini rata-rata setiap pesanan itu nilainya 149 atau 150 ribu lah. Jadi kurang lebih satu orang beli dua rata-rata. Interaksinya kita bisa lihat jumlah penonton tertingginya, ya penonton tertingginya 17 termasuk kecil lah ya. Tapi untuk saat ini beda sama dulu. Kalau dulu kayaknya kita tuh udah biasa banget lihat orang sekali live yang nonton ribuan udah biasa ya. Sekarang kayaknya kalau live jualan dapat penonton 50 aja udah fantastis gitu ya. Kayaknya amazing banget kalau sampai ada yang nonton lebih dari 100 orang kalau jualan. Tapi kalau teman-teman live-nya mungkin joget-joget gitu atau live yang bukan jualan, biasanya yang nonton lebih tinggi gitu ya. Terus dari jualan juga menghasilkan share 60, komentarnya 3793, ada pengikut barunya sampai 550-an. Ya, kemudian voucher spesial yang diklaim ada 14. Nah, ini data secara keseluruhan. Kemudian teman-teman bisa geser ke tab berikutnya adalah grafik. Nah, kalian bisa cek ya. Contoh kalau kalian ingin ngecek, kalian bisa pilih dari kriteria yang ditampilkan. Contoh, aku ingin melihat penonton tertinggi. Nah, klik di bagian penonton tertinggi, lalu nanti diarahkan. Kita akan dapat nih penonton tertinggi ada di angka 13 ya. Ada 17 nih, ada 17 di sini. Sayangnya dari metrik ini datanya nggak lengkap ya sayangnya teman-teman. Karena yang dimunculkan di sini hanya metrik penjualan saja. Coba kalau yang lain kita hilangkan, contoh seperti ini, maka metrik kalau teman-teman ingin dapat metrik yang lebih akurat, kalian harus, karena kayaknya yang ditampilkan hanya satu metrik saja ya. Ini yang ditampilkan sama Shopee itu hanya satu metrik, jadi kalau kalian memunculkan metrik yang lain, yang muncul hanya salah satu. Contoh, kalau kalian ingin melihat metrik dari penonton tertinggi, kalian klik satu aja, lalu kalian bisa melihat grafiknya mana yang tertinggi. Ya, tertinggi keduanya ada di tanggal 29 Mei, itu 16 orang. Penonton tertingginya di tanggal 6, ada 17 penonton tertinggi. Penonton tertinggi itu maksudnya dalam satu live, yang berada dalam room live-nya kita tuh ada 17 orang, seperti itu ya. Bukan jumlah keseluruhannya. Oke, kemudian kalau teman-teman ingin melihat dari data penjualan seperti ini, ya kalian bisa ngintip nih puncaknya di mana. Nah, contoh ini puncak penjualan tertingginya ada di tanggal 12 sebanyak 14.900. Terus terendahnya di mana? Nah, di sini metrik-metrik ini bisa kalian ukur bahwa kalau mau live itu sebetulnya yang sedang bagus tuh di tanggal-tanggal berapa. Contoh ini ya. Ini grafik lagi tinggi nih. Dari tanggal awal sini sudah menuju akhir, tanggal 1 lagi tinggi-tingginya. Ya, baru gajian ya. Baru gajian sehingga trafficnya juga bagus. Kemudian kalau kalian ingin lihat yang lain silahkan diklik aja. Oke, kita lanjut ke tab berikutnya adalah demografi. Nah, kemudian demografi itu adalah pembagian ya, pembagian dari customer kita berdasarkan lokasi, berdasarkan usia, berdasarkan mungkin waktu aktifnya dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di demografi orang-orang yang masuk ke toko ini dikuasai, kalau dari jenis kelamin dikuasai perempuan ya, sampai 95%. Wow, wajar. Kenapa? Kita jual mukena ya, mukena kan nggak ada mukena laki-laki. Mukenanya selalu mukena wanita ya pasti. Jadi kemungkinan besar memang orang yang masuk ke tempat kita adalah memang ibu-ibu yang atau mbak-mbak atau siapapun wanita yang sedang mencari perlengkapan. Loh, kok ada laki-lakinya? Ya ada, mungkin aja mau beliin buat istrinya, buat ibunya, atau buat hadiah, dan lain sebagainya ya. Tapi kita bisa melihat persentasenya cukup kecil. Tapi kalau mungkin di toko kalian, mungkin misal di toko kalian tuh alat-alat pertukangan gitu ya. Kebalikan. Yang di sini mungkin demografinya, jenis kelaminnya didominasi laki-laki semua ya, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Nah, kemudian dari identitas kita bisa lihat, oh ternyata kebanyakan yang masuk ke tempat kita tuh bukan pengikut.
Ya, biasanya kalau bukan pengikut sih masuk, lihat, nggak cocok, out. Tapi kalau pengikut biasanya lebih loyal. Masuk, nonton, lama, tanya-tanya, akhirnya check out. Seperti itu ya. Ya, ini masih cukup standar lah ya. Ya, idealnya memang 9:1 ya. Contoh seperti ini, nyaris 9:1. Wajar, ini wajar. Ini angka yang wajar. Kemudian dari usia. Dari usia kita bisa lihat tidak ada yang di bawah 17 tahun. Jadi kayaknya udah diblokir ya. Kalau di bawah 17 tahun misalnya itu males ngapain nyari mukena biar mama aja yang beliin. Nah gitu ya. Jadi kebanyakan yang nyari di tempat kita tuh ada yang mulai dari umur 18 sampai 24, tapi puncak tertingginya mencapai 36,5% itu berada pada rentang usia 25 sampai 34. Ini juga wajar ya teman-teman. Kenapa? Karena rentang usia ini biasanya orang yang sudah ibu-ibu yang sudah masuk kategori sedikit mapan. Ya, sedikit mapan sehingga mereka sudah mulai berbelanja sendiri keperluannya masing-masing. Di sini mungkin masih kuliah gitu kan, atau baru awal-awal kerja mungkin nggak begitu semangat untuk mencari produk untuk kebutuhan pribadi seperti ini. Kemudian mungkin ya ini masih cukup hampir sama ya. Terus kemudian kalau yang udah di usia di atas 45 lebih kecil mungkin ya karena mungkin lebih suka kalau yang zaman-zaman umur-umur udah 45 ke atas mungkin kan lebih suka dengan datang langsung ke toko, pegang bahannya gitu. Lebih mantep dibanding mungkin mereka juga mungkin agak yang gaptek-gaptek gitu kan, nggak begitu paham tentang teknologi jadi susah gitu. Jadi memang nggak begitu banyak. Nah, kita bisa lihat demografi kita dari usia didominasi usia 25 sampai 34. Lalu waktu aktif. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih jadi kalau di toko kita itu memang paling rame itu antara jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jadi buat teman-teman semuanya yang jualan produk misalnya contoh mukena gini, kalian harus siap begadang. Ya, karena potensi pasar kita itu lagi tinggi-tingginya tuh justru jam 9 sampai jam 12 ya. Orang zaman sekarang tuh kayaknya kalau kalau kita ngomongin 20-30 tahun yang lalu jam segitu jam 9 udah pada tidur. Zaman sekarang masih scrolling ya. Bener nggak aku? Ya, masih scrolling terus gitu, cari-cari barang, belanja, termasuk istri saya juga kayak gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini yang paling rendah ada di jam 3 pagi nih. Jam 3 pagi, kalau jam 3 pagi artinya jelek dong? Enggak juga ya. Jam 3 pagi malah kalau kita jualan mukena malah potensial. Kenapa? Biasanya kalau yang jam 3 pagi adalah orang-orang yang rajin nih, rajin apa? Sholat subuh misalnya gitu kan. Mereka udah siap-siap untuk melaksanakan ibadah. Nah, mungkin di sela-sela waktu itu antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi justru mereka berbelanja. Kemudian dari lokasi ya, lokasi ini yang terlaris dari kota Banda Aceh. Ya, ini sebenarnya kalau ngomong terlaris banget enggak, ini angkanya hampir sama. Saya juga cukup bingung kalau kalau ini soalnya kok flat semua ya, nggak ada datanya. Kalau saya cek di toko yang lain juga hampir sama. Dia datanya seperti ini 4,8, 4,8. Masa rata semua juga ya. Tapi setidaknya kita dapat gambaran ya. Next ke berikutnya ke daftar live stream. Nah, ini adalah daftar live stream yang kita jalankan. Ini contoh ya. Untuk tanggal 1 aja, tanggal 1 kan kita jalani live stream tuh 3 kali tuh. Dimulai dari jam 7 pagi ya setengah 8. Kemudian berikutnya jam setengah 1. Yang berikutnya lagi setengah 7 malam. Rata-rata. Hasilnya seperti ini penontonnya. Walaupun di sini agak aneh karena datanya cuma data penonton tapi tidak ada data salesnya, penjualannya. Ya. Kemudian daftar produk yang terlaris yang saat kita live. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang paling banyak laku dan paling banyak disukai oleh calon pembeli saya saat live itu produk yang ini. Ya udah kalau saat itu jadikan produk unggulan saat kalian live. Pin terus ya, dipin, promosikan, lalu juga tapi jangan sampai melupakan produk yang lain. Produk yang lain tetap juga ditampilkan, diunggulkan juga. Ya, gitu teman-teman untuk membaca data dari live streaming kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan seputar bagaimana optimasi
toko kalian di Marketplace, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya, kalian klik di kolom komentar ya. Nanti kita akan pilih. Dan kalau kalian ingin belajar lebih dalam, kalian bisa join di membership saya, pilih yang Platinum Member. Supaya kalian bisa mengakses semua video-video pelatihan terbaiknya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.